Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Sakina, NPM 2140605113. Perkenalkan, nama saya Arun dengan NPM 2040605142. Nama saya Elana Filiasana dengan NPM 2140605169. Nama saya Marta, NPM 2140605084. Nama saya Memei, NPM 2140605028. Nama saya Yudi, NPM 2040605145. Kami dari Lokal A4, Kelompok 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang teori pembentukan bumi dan laut. Selamat menyaksikan. Apa itu bumi? Bagaimana proses pembentukan bumi? Bumi merupakan salah satu di antara planet yang ada di susunan tata surya. Berdasarkan pada buku Geografi Paket C, bumi tempat kita hidup. Para ahli astronomi dan geologi menyatakan bahwa bumi telah terbentuk sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Saat awal terbentuknya bumi masih berupa bola pilar yang panas dengan suhu permukaan mencapai 4.000 derajat Celcius. Sebab perputaran serta adanya gas yang menyelubungi bumi. Suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan secara berangsur-angsur. Bagian permukaan bumi mulai mendingin. Selanjutnya, pada proses pendinginan membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau disebut litosfer. Namun bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar. Selain membentuk kerak bumi, pendinginan massa bumi juga mengakibatkan penguapan yang sangat besar di angkasa. Proses ini terjadi dalam jutaan tahun hingga terjadi akumulasi uap serta gas dengan jumlah yang besar. Pada saat itulah mulai terbentuknya atmosfer bumi. Uap air yang terkumpul di atmosfer bumi dalam waktu jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama. Air hujan tersebut akhirnya mengisi cekungan di muka bumi dan membentuk perairan, laut, dan samudra. Jadi, pada bentuk permukaan bumi yang tidak rata itu dapat dipengaruhi oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contohnya seperti vulkanisme, tektonisme, serta gempa bumi. Bentuk bumi yang tidak rata itu menyebabkan adanya daerah yang tinggi dan rendah, sehingga menyebabkan terakumulasinya air itu ke daerah yang rendah dan menyebabkan tempat yang tinggi tadi itu menjadi daratan, serta daerah yang rendah itu akan menjadi samudra. Lapisan luar bumi itu terus bergerak yang menyebabkan daratan serta samudra juga ikut bergerak, yang akhirnya membentuk suatu relief keseimbangan. Laut merupakan air asin yang sangat banyak dan sangat luas di permukaan bumi. Laut adalah hubungan antara benua dengan benua lain dan pulau dengan pulau lain. Laut adalah 2/3 dari planet kita. Komposisi air laut adalah 96,5% air murni dan 3,5% bahan lainnya seperti garam, zat organik, dan partikel tidak larut. Proses terbentuknya laut berawal dari proses pembentukan bumi. Bumi terbentuk 4 miliar tahun yang lalu karena perbentukan bumi berawal dari pengerutan matahari yang mengakibatkan bagian dari matahari terlepas sehingga terlempar keluar dan saling tabrakan. Akhirnya terbentuklah planet, salah satunya planet bumi. Karena pada saat itu gravitasi bumi sangat kuat sehingga menarik asteroid sehingga terjadinya tabrakan. Dengan adanya tabrakan yang cukup dahsyat, akhirnya terbentuklah kawah-kawah.
Dari kawah itulah mulai terbentuk lautan, di mana pada awalnya karena bumi diselimuti oleh kabut sehingga bumi mengalami pembekuan. Sehingga debu yang menyelimuti bumi menghilang dan sinar matahari dapat tembus mengakibatkan terjadinya kondensasi uap air yang ada dan mulai turun hujan. Hujan yang berlalu sangat lama mengakibatkan kawah yang terbentuk tadi itu terisi oleh air. Jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer mulai berkurang akibat terlarut dalam air laut dan bereaksi dengan ion. Karbonat membentuk kalsium karbonat. Akibatnya langit mulai menjadi cerah sehingga sinar matahari dapat kembali masuk menyinari bumi dan mengakibatkan terjadinya proses penguapan sehingga volume air laut di bumi juga mengalami pengurangan dan bagian-bagian di bumi yang awalnya terendam air mulai kering. Proses pelapukan batuan terus berlanjut akibat hujan yang terjadi terbawa ke lautan, menyebabkan air laut semakin asin.